kita akan membicarakan tentang kesaktian-kesaktian nenek moyang kita. Di zaman sekarang pun banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta alam juga memberikan keampuhan kesaktian pada manusia. Ada lagi segolongan manusia bahwa nenek moyang kita bisa sakti, diisukan bahwa nenek moyang kita adalah diembani atau mereka mencari bantuan dari sosok perewangan jin atau setan. Karena kita belum pernah menjalani bagaimana tata caranya nenek moyang kita mendapatkan kekuatan atau mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, maka kita sulit untuk bisa mempelajari, sulit untuk bisa mencerna. Sehingga lebih mudahnya apabila kita menghujat dan menghina orang atau tidak percaya kepada orang, namun kita sewajarnya kita untuk mempelajari apa yang kita tidak percaya itu. Sehingga apabila kita belajar dan mempelajari, maka kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengatakan percaya dan tidak percaya, ada dan tiada. Nenek moyang kita pada saat menjalankan mereka yaitu ingin memiliki sesuatu kekuatan, mereka hanya percaya bahwa Sang Jagat Raya itu ada. Maka mereka dengan cara untuk mengheningkan cipta atau mereka untuk mengosongkan pikiran, tenang seperti waktu dan hening seperti banyu, mereka hanya diam saja, baik di tempat manapun, baik di hutan, di gunung, di tepi samudra atau dimanapun. Setelah mereka berhari-hari, setelah mereka berminggu-minggu, maka mereka akan mendapatkan sesuatu anugerah atau kekuatan daripada Sang Pencipta alam. Justru pada saat nenek moyang mengadakan yaitu sembuh kepada Sang Pencipta alam, maka sosok-sosok jin dan setan mereka menggoda manusia, menggoda nenek moyang kita agar mereka atau nenek moyang kita gagal menjalankan sembuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam kita bicara ini ternyata posisi-posisi iblis, jin dan setan justru mereka tidak mengabdi pada manusia, namun mereka malah memusuhi manusia, mengganggu manusia. Sehingga bagaimana kita dikatakan bahwa nenek moyang kita akan bersembah kepada jin dan setan? Bukti nyata bahwa jin dan setan ada penghalang bagi nenek moyang kita yang menjalankan tapa brata dan menjalankan sembuh kepada Sang Pencipta alam. Maka ini yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Kita tahu bahwa nenek moyang kita meraih dengan kekuatan yang dahsyat. Dapat dikatakan mereka memiliki kekuatan ilmu yang sangat tinggi. Mereka minta kepada Sang Pencipta alam, yaitu Gusti Ingkang Gelar Jagat. Maka dari itu banyaknya orang yang menghujat kepada nenek moyang kita, dikatakan nenek moyang kita bisa sakti karena jin dan setan. Itu betul salah. Karena yang kita tahu bahwa pada saat kita meditasi, pada saat kita yoga brata, justru godaan-godaan banyak sekali bersifat suara, bersifat api. Kadang ada hutan yang melata, kadang ada semut yang banyak sekali, dan kadang bumi ini bergetar seperti bumi ini cempalikan, atau bahkan bumi ini seperti ambles ke dalam bumi lagi atau turun ke dalam bumi lagi. Sehingga banyak godaan-godaan pada saat kita menjalankan tapa brata kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa nenek moyang kita menjalankan atau menerima ilmu, mereka menebus dengan hal yang mahal, mereka dengan mengosongkan pikiran, dengan mereka bersembah kepada Tuhan, mereka berpuasa, mereka tidak makan apapun, dan mereka hanya kencang fokus, yaitu ingin menyembuhkan diri pada Sang Pencipta alam. Karena mereka lulus untuk menjalankan tugas, maka manusia itu atau nenek moyang itu diberikan kekuatan anugerah daripada Sang Pencipta alam. Sehingga kesimpulannya, pada saat nenek moyang kita bertapa, banyak sosok yang mengganggu bersifat jin, setan dan sebagainya. Bahkan kalau orang Jawa mengatakan gendruwo, pocong, ngelek-lek banaspati, kemudian wiwi gombel, gandharwa dan sebagainya. Kadang kala juga berupa api yang sangat dahsyat, kadang kala buminya yang ambles atau turun atau bengkak. Maka banyak sekali godaan-godaan itu yang agar mana nenek moyang gagal, mereka tidak bisa menjalankan tugas untuk bertapa. Sehingga jin setan tidak mengabdi pada manusia, namun jin setan memusuhi manusia. Sehingga apabila nenek moyang sakti, maka mereka murni anugerah dari Sang Pencipta alam. Maka kita akan menyimak video bahwa nenek moyang dulu pernah yaitu menjalankan kekuatan yang sangat dahsyat sekali karena pengabdiannya kepada Sang Pencipta alam. Kita akan nyuplik dari kisah-kisah yaitu kakek Ken Arok yang sangat sakti. Mereka membela Dewi Sloro karena Dewi Sloro akan dibunuh oleh yaitu Marunya, istri dari Adipuro, yang mana Dewi Sloro adalah istri yang kedua, sehingga Dewi Sloro akan dibunuh. Sehingga sang kakek membela Dewi Sloro dan mereka membawa pusaka-pusaka ajimatnya yang diandalkan. Sehingga nenek moyang dulu juga bisa memasukkan sesuatu kekuatan ke dalam batu atau ke dalam apapun yang dianggap mereka bisa dibanggakan. Mari kita saksikan. Terima kasih. Anakku kena ancaman. Anakku akan dibunuh. Saya mendapat sesuatu terjadi. Anakku akan dibunuh oleh Triwati. Triwati menyuruh sebagai rampok.
pusaka saya Silo Poncowarno untuk ngayun anakku Dewi Sloro yang diancam dibunuh oleh Triwati. Di samping itu akan saya berikan kepada cucu saya yang akan lahir untuk sebagai pelindung. Saya tahu cucu saya akan menjadi raja di Pulau Jawa. Saya ambil orang-orang yang tidak ada tahu. Pusaka saya letakkan di situ. Pusaka saya letakkan di situ, tidak ada orang yang bisa melihat. Karena saya tutupi dengan aji lembut segoro. Saya tutupi dengan aji Joloranti. Saya tutupi dengan ajian pedut segoro. Serta saya tutupi dengan ajian Joloranti dan Jolo Sutro. Ilmu Jolo Sutro saya pasang di situ, tidak ada orang tahu walaupun siang dan malam. Om Awik Namastu nomor Sidam Sekaring Baun Langgeng. Om Awik Namastu nomor Sidam Sekaring Baun Langgeng. Nomor Sidam Sekaring Baun Langgeng. Buka jagati, buka jagati. Pusaka Silo Poncowarno. Ini tidak bohong, saya cakap pulang. Jangan sampai ada orang yang tahu saya mengambil pusaka ini. Om Sri Toto Mirahayu, Om Sri Toto Mirahayu, Om Sri Toto Mirahayu, Om Sri Toto Mirahayu. Karmane ngaji Mangastuto Mangastuti.